Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhi khususan jami'i masyayikhina wa khusus Abu ya wa ila ruhi sahibil mu'allif al-imam al-hafidh an-Nawawi ad-Dimashqi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بجاه النبي وعليه. Al-Hadisul Ashiru, hadis yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala memberikan keridhaan kepadanya, meridainya. Qala, beliau berkata, sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang maha mulia, thayyibun. Thayyibun ini terpuji, mu'azzamun, terpuji, atau kalau bahasa terjemahan aslinya thayyibun itu baik. Mu'azzamun, terpuji. Allah Ta'ala itu terpuji, artinya terbebas dari an-naqais, kekurangan-kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci dan terbebas dari yang namanya hal-hal yang mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Dan Allah Huwal awwalu wal akhiru. Beliau itu la awwala li wujudi, tidak ada permulaannya, walantihaa, dan tidak ada akhirnya. Di Allah itu tidak ada permulaannya dan juga walantihaa li wujudi, tidak ada habisnya. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu apa? Makhluk itu ada awalnya. Kita semua ada awalnya, dan juga kita semua ada habisnya, ada akhirnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Khaliq. Allah itu pencipta. Nah, selain Allah itu makhluk yang diciptakan.
Makanya kalau ada pertanyaan apakah Allah itu bisa mencipta, apakah Allah itu, apakah ada yang bisa menciptakan Allah? Ya nggak bisa, jawabannya nggak. Pertanyaannya aneh karena Allah itu pencipta dan kita ini adalah yang diciptakan. Jadi kalau ada pertanyaan yang aneh apakah Allah itu bisa diciptakan, ya nggak bisa karena Allah itu pencipta. Ya pencipta itu yang nggak bisa diciptakan. Pertanyaannya itu tidak masuk logika, tidak nyambung. Wal zahiru wal batinu, wal awal wal zahir, wal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Allah ini al-zahir, Asmaul Husna, kan sering kita baca tuh. Kalau dalam ratib ada al-zahir wal batin. Al-zahir ini laisa fawqahu syai'un, nggak ada di atas Allah itu sesuatu, nggak ada lagi udah. Jadi yang paling tinggi udah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-batin laisa dunahu syai'un, nggak ada di bawah Allah itu sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada sesuatu melebihi dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus pahamin. Contoh, Ana nih sama antum dekat nggak? Dekat nggak? Paling jaraknya berapa? Ya taruhlah 1 meter. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat. Artinya ilmunya Allah Ta'ala itu lebih dekat, pengetahuan Allah itu lebih dekat. Nah itu maksudnya Allah itu al-batin di situ. Makanya kan kalau dalam Al-Quran tuh apa kata Allah, lebih dekat daripada ada urat leher apa? Iya, ayat Quran min hablil warid itu apa? Pokoknya Allah itu lebih dekat daripada urat. Berarti pengetahuannya Allah, ilmunya Allah, cakupannya Allah di situ. Jadi laisa dunahu syai', tidak ada di bawah Allah itu sesuatu yang lebih dekat kepada makhluk melebihi dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah itu tahu, kita segalanya tahu deh, lintasan hati kita. Yang orang nggak tahu, Allah tak tahu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah itu thayyibun mu'azzamun, Allah itu terpuji jauh dari namanya kekurangan. Allah itu Maha Esa, makanya Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak punya istri. Makanya sangat aneh kalau ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Nah itu aneh banget tuh. Sampai ulama tuh saking pusingnya tuh bilang la yajtami'ul aqlu ma'an nasraniyah, nggak bisa berkumpul akal sehat dengan kekristenan. Kan kalau orang Nasrani itu dia punya pemahaman 3 jadi 1, bingung. Nah dari iman bingung, jadi nggak bisa, akal nggak bisa terima. Ini gambaran contohnya, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Matahari, bulan, bintang. Ente bisa ngomong semuanya itu matahari? Ya nggak bisa. Ente bisa ngomong semua itu bintang itu semuanya? Nggak bisa. Pasti ente ngomong apa? Di situ ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada itu 3. Nggak bisa 3 jadi 1. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbebas atau dijauhkan, disucikan dari hal-hal seperti ini. Nggak punya anak, dan Allah juga tidak punya istri, dan juga Allah tidak diperanakan. Tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana Allah itu? Ya Allah itu udah kita nggak usah pikirin. Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Semua yang ada lintasan di hati kita, Allah ini kayak gini ya, Allah ini kayak gitu ya, maka buru-buru tolak bukan. Karena otak kita tidak bisa membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita iman dengan hati, nggak bisa kita membayangkan Allah. Kenapa? Karena semua yang bisa kita bayangkan itu pasti kita sudah pernah melihat.
Ente bisa ngebayangin Indomie, mie goreng, pasti ente tadi tuh ngeliat di Instagram tuh ada orang makan Indomie, atau ente ngeliat pinggir jalan, baru bisa ngebayangkan kan. Makanya kalau ada orang membayangkan sesuatu yang nggak pernah dia lihat, ya nggak bisa. Nah di situ, makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak bisa kita bayang-bayangkan, dan juga nggak bisa juga mengatakan Allah itu cahaya, nggak bisa juga. Ya udah, kita imanin saja, kita beriman karena memang kita tidak dikasih kekuatan untuk melihat di dunia, gitu kan. Nanti kalau di surga baru nanti Allah kasih kekuatan di situ. Tapi bukannya tidak bisa, kita kekuatannya tidak apa? Tidak mampu. Jadi Allah itu kalau dibayang-bayangkan seperti orang-orang yang akidahnya melenceng, dibilang Allah itu duduk di mana? Nah, duduk di Ares kan singgasananya Allah tuh. Allah duduk. Nanti pikirannya kayak orang lagi duduk. Hanya kaki. Pasti nanti pikirannya punya ruang, ya kan? Padahal Allah itu nggak butuh dengan yang namanya ruang, nggak butuh yang namanya tempat duduk di situ. Makanya udah nggak bisa kita bayang-bayangkan, udah pokok semua lintas di hati kita, udah jangan kita bayangkan. Kita cukup iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Allah ini maha sempurna, la yakbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang bersih, yang murni, artinya yang bersih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja yang kita persembahkan itu, baik sholat kita, zikiran kita, puasa kita, sedekah kita, itu yang bisa Allah terima, itu yang benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak menerima kecuali yang bersih, yang murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada campur tangan, ada niat lain, ya Allah nggak terima sama Allah. Karena Allah itu menerima hanya yang yang bersih, yang murni, yang cakep, yang untuk Allah semata-mata. Atau kalau bahasa itu ikhlas, bahasa gampang ikhlas. Ya susah ya, kita belajar, gitu kan. Kita kan hidup ini kan belajar semuanya, kita pelan-pelan belajar. Makanya ibadah itu yang paling afdol itu ibadah yang orang tuh gak ada yang tahu. Makanya ulama itu nganjurkan kita ini harus punya mukhbiat. Apa mukhbiat? Mukhbiat itu simpanan ibadah yang mana orang itu gak ada yang tahu. Walaupun siapa? Walaupun istri kita gak tahu, anak kita juga gak tahu. Namanya mukhbiat, amalan-amalan tuh yang orang gak ada yang tahu deh. Yang tahu siapa? Antara kita sama siapa? Sama Allah. Entah itu ente sholat sunnah di malam hari, atau ente berzikir, istighfar di malam hari, pokoknya sekali gak ada orang yang tahu. Atau ente bersedekah, atau apa aja, sekiranya itu jangan ada sampai apa? Orang yang tahu itu, ente jadikan tuh di situ mukhbiat amalan yang gak ada orang boleh tahu. Yang tahu siapa? Cukup siapa? Cukup ente sama Allah. Istri kita aja gak tahu gitu. Nah ini amalan ini biasanya nih kebanyakan itulah yang paling manfaat, yang paling manfaat untuk apa? Untuk membawa kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya betapa banyak orang-orang yang kelihatannya kayaknya bukan ahli ibadah gitu kan, bukan orang, tapi pas meninggal cakep kan. Kok meninggal bagus nih orang, padahal kesehariannya kayaknya biasa-biasa, tapi meninggal. Itu berarti dia itu punya mukhbiat di situ. Dia itu punya satu amalan yang dia pegang tuh, dan nggak boleh ada orang pun tahu. Supaya apa? Biar lebih banget keikhlasannya untuk siapa? Untuk Allah. Entah itu selawat kita baca, entah itu zikir, entah itu apa aja kita simpan, biar siapa? Jangan ada orang yang tahu.
Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang yang beriman, ya ini kita orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah telah perintah dengan perintah tersebut al mursalin, para rasul. Jadi para rasul juga udah pernah diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari at-thayyibat, yang baik. Yang baik ini enggak harus 4 sehat 5 sempurna. Itu 4 sehat itu baik jelas. Tapi maksudnya baik di sini yang halal. Apa artinya 4 sehat 5 sempurna kalau hasil korupsi? Tetap aja punya anak jadi korupsi juga ntar. Kena anak main narkoba juga ntar. Karena abal malu an yakhud illa min haitsu dakhal. Harta itu gak bakalan keluar dari kantong kita kecuali tergantung dia masuknya. Kalau harta itu masuk jalur nggak benar, pasti dipakai buat apa? Buat nggak benar. Nggak mungkin ada orang masuk dari harta nggak benar keluar jadi apa? Wah, dulu bangun masjid, bangun pesantren, nggak mungkin. Kayak kemarin nih, berita yang kemarin yang korupsi kan, dipakai buat apa duitnya? Yang korupsi kemarin ini dipakai apa duitnya? Pasti pakainya, kita baca berita itu pasti dipakainya buat apa? Ya pasti nggak benar. Nggak mungkin duit korupsi dia pakai buat haji, buat nggak mungkin. Jadi harta itu masuk ke dalam rekening kita. Harta itu keluar dari rekening kita tergantung bagaimana masuknya. Kalau masuk ke dari jalur nggak benar, pasti itu harta dipakai buat apa? Nggak benar, buat hal-hal yang nggak benar. Ya itu contohnya udah banyak deh kemarin tuh yang korupsi itu. Pasti dipakai buat perempuan, dipakai buat pesta-pesta, dipakai nggak benar. Nah, ya ayyuhar rusul, kata Allah, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik, artinya yang sehat dan juga yang halal, wa amalu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Jadi makan dulu nih, bahan bakarnya benerin, makan bahan bakarnya bener, wa amalu sholihan, barulah kerjakan amal soleh. Karena bahan bakarnya ini ngaruh, ya kan? Kalau diisinya biosolar sama Pertamina itu kan beda kan hasilnya kan, bahan bakar ngaruh. Makanan kita ini ngaruh juga. Kalau makanan kita ini halal, itu badan enak. Ente mau bawa ibadah juga enak. Ente mau bawa ngaji enak. Pokoknya dibawa tempat-tempat baik tuh enak. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah min thayyibati, dari makanan yang baik, ma razaqnakum, yang telah aku rezekikan kepada kalian, yang telah aku berikan kepada kalian. Nah, di sini Allah nyuruh para kita ini orang beriman untuk makan dari yang halal. Atau kalau bahasa tasawufnya itu kita disuruh namanya warok. Tahu warok itu kita membatasi itu, yang syubhat dihilangin, apalagi yang haram. Memang susah, tapi kita belajar di situ karena berpengaruh semuanya itu, berpengaruh sama ibadah kita, berpengaruh sama anak-anak kita, berpengaruh sama istri kita, berpengaruh tuh dari makanan yang halal. Warok itu namanya warok. Makanya kalau kata sahabat Abdullah bin Umar tuh, kata sahabat Abdullah bin Umar, "Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya au sumtum au hatta takunu," pokoknya seandainya kalian itu sholat nih sampai kayak usur panah.
Sebenarnya kan bongkok tuh, untuk kebanyakan sholat sampai apa? Sampai bongkok. Wasumtum hatta takunu kal autar. Dan kalian ini puasa sampai kayak senar gitar. Saking mana apa tuh? Puasa mulu sampai kurus banget. Kayak senar gitar. Lam yataqabbalillahu dzalika minkum. Allah enggak bakalan terima tuh semua yang kalian lakukan illa biwara'in hajis, kecuali kalau kalian melakukan perkara amal wara' tadi tuh, dipilah-pilih, ini yang subhat jangan, yang haram yang ambil yang halal. Jadi dengan yang halal ini nanti sholat kita diterima, puasa kita diterima, dan itu pengaruhnya begitu apa? Pengaruhnya juga besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita selain ngasih makan anak kita 4 sehat 5 sempurna, jangan lupa juga tuh yang paling pentingnya apa? Yang halal. Itu nomor 1, halal nomor 1, 4 sehat 5 sempurna ini nomor berapa? Nomor 2. Penting. Tsumma dzakara rajula, kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya. Tsumma dzakara rajula, kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yutilus safaro, dia ini perjalanan jauh, orang yang musafir perjalanan jauh. As'asa akhbaro, rambutnya ini nggak terurus, rambutnya berekele, orang musafir. Akhbaro, mukanya berdebu, penampilannya kayak penampilan orang zuhud, tau gak ente? Penampilannya kayak penampilan orang gak cinta dunia. Bukan orang zuhud nih, Masya Allah ya. Kelihatannya rambutnya gak terurus, mukanya berdebu, musafir, pengembara gitu kan hidupnya. Ya muddu yadaihi ila sama, kemudian dia menengadah kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, Allah pengen ini ya Allah, pengen dijauhkan dari neraka ya Allah, pengen masuk surga, pengen ini, pengen itu. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya dia barang haram. Wa mashrabuhu haramun, minumnya dia dari barang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia pakainya apa? Dari barang yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia dicekoki makanan yang haram. Tumbuh badannya ini, dagingnya tumbuh berkembang dari barang yang haram. Maka kata Nabi, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana Allah mau mengijabah doa dia? Dia begitu. Jadinya meskipun orang musafir ini kan doanya mustajab, orang lagi musafir nih itu doanya mustajab. Tapi kalau dia makannya haram nggak mustajab, minumnya dari barang yang haram nggak mustajab. Tapi kalau dia makannya halal, minumnya halal, udah nggak usah lama-lama, udah nggak usah pakai sholat hajat lagi, udah minta apa? Kayak Habib Soleh Tanggul itu kan, itu karena Habib Soleh ini menjaga dari kecil makanannya itu dijaga. Artinya yang haram, yang syubhat nggak masuk ke dalam apa? Ke dalam mulut beliau. Makanya ada juga cerita tuh, Habib Abdurrahman Al-Jufri Maula Arsyih itu, muridnya Syekh Bakar bin Salim. Datanya panjang pokoknya intinya dari cerita tersebut, ada orang sakit nggak sembuh, datang ke Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, jangan sama aneh, maksudnya ini urusan bukan sama aneh nih, urusannya kamu murid aneh tuh, ada di Teris namanya. Dia samperin ke situ, akhirnya dia ketemu sama Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyih. Dia sakit perut, udah berapa dokter nggak sembuh. Akhirnya obatnya itu makan tuh rumput yang ada di bawah tuh. Suruh makan apa? Makan rumput di bawah. Karena dia udah, maksudnya udah nggak ada lagi dah. Udah dia makan rumput. Dia makan rumput pelan, habis itu jalan sebentar. Udah dia jalan sebentar, habis itu langsung apa? Keluar tuh. Dia mules, penyakit dia semuanya apa? Keluar. Kata Abdurrahman, penyakit ente ini nggak bisa sembuh kecuali dengan makanan yang halal. Jadi kita bisa ambil kesimpulan apa dari cerita ini? Bahwasanya makanan yang halal itu bisa jadi obat. Tuh, makanan yang halal bisa jadi apa?
bisa jadi jadi obat. Makanan yang haram bisa jadi penyakit. Jadi makanan halal itu obat. Makanya kalau kita datang ke rumah ulama yang ahli agama, ulama yang al-amilin, yang wara, kalau kita makan di rumah dia itu kita sambil niatin tuh. Kita misalnya ngopi, ya Allah, niat ya Allah, mudah-mudahan nih dengan keberkahan kopi ini saya punya penyakit hilang ya Allah, khususnya penyakit hati nih. Penyakit apa? Penyakit batin, ya Allah hilang tuh. Hilang. Pertama emang udah makanannya halal, kedua tambah kita ini sadar waktu itu. Tapi kan kalau namu orang asal makan aja kan, nyatin udah makan rumah ulama, atau kalau lagi acara maulid di mana? Di luar Batak. Maulid di Empang, pokoknya makan kebuli itu. Biar kada senampan 7 orang gak apa-apa ya. Ambil ini aja, ambil keberkahan, nyatin ya Allah, mudah-mudahan nih. Ini kan obat ya Allah, ini halal, saya yakin ya Allah obat keberkahan. Niat mudah-mudahan penyakit yang zahir dan penyakit yang batin hilang dari tubuh saya ya Allah. Pulang semangat lagi ya ibadah. Penyakit zahirnya hilang, penyakit batin juga hilang karena apa? Berkat makanan yang halal. Rawahu Muslimun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya kalau ente dengar cerita orang datang ke rumah wali cuman minum kopinya sembuh, banyak kan kayak gitu kan, makan sembuh. Itu karena makanannya halal. Karena makanannya halal. Ente juga kalau makan ente halal, ada orang datang rumah ente obatnya itu sembuh. Karena makanan halal ini obat. Tapi kalau ya makanan remang-remang, apalagi 90%-nya haram, ya susah ada pengobatin orang. Makanya ada kan minum air kan dari sumur belakang minum, sembuh gak penyakitnya? Sembuh karena airnya murni halal situ. Jadi ingat, makanan yang halal itu jadi obat. Sebagaimana kebalikannya, makanan yang haram itu menjadi penyakit. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.